Halo adik-adik, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas soal HOTS dari halaman 117 dari buku Erlangga Matematika kelas 6 Kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja. Dua buah bus dengan jurusan yang sama bergerak dari kota A ke kota B. Bus P melaju dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. 15 menit kemudian, bus Ki melaju dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam dari tempat yang sama. Jika jarak kota A dan B adalah 230 km, kapan dan di mana bus Ki dapat menyusul bus P? Oke adik-adik, jadi ini nanti penjelasannya agak cukup panjang ya. Nah, kita pelan-pelan aja. Di sini kan jarak dari kota A ke kota B itu 230 ya adik-adik ya. Nah, yang pertama kali berangkat itu adalah bus P adik-adik. Dengan kecepatan rata-ratanya adalah 75 km per jam. Nah, setelah 15 menit barulah bus Ki itu melaju dengan kecepatan rata-ratanya 80 km per jam ya, dari tempat yang sama. Artinya pada saat bus Ki ini baru melaju, bus P itu sudah berjalan atau bergerak sebesar berapa kilometernya adik-adik? Bisa kita cari. Jaraknya itu berarti 15 menit ini kita ubah dulu menjadi jam ya. Oke. Ini jawabannya kita langsung aja ya. Nah, di sini boleh kita tuliskan pada saat bus Ki melaju, bus P telah menempuh jarak sebesar jarak itu rumusnya adalah kecepatan dikali waktu ya adik-adik ya. Nah, ini kecepatan bus P itu adalah 75 km per jam. Berarti 75 km per jam dikali waktunya adalah 15 menit adik-adik. Dimana 15 menit ini bisa kita ubah. 15 menit 1 jam itu kan 60 menit, berarti 15 per 60 adik-adik. Nah, ini sudah jam ya. Nah, ini masing-masing kita bagi dengan 15, jadinya adalah 1 per 4 jam ya. Itu ya adik-adik ya. Nah, dikali berarti 1/4 jam gitu. Oke. Nah, di sini tinggal kita hitung adik-adik ya. Ini ada yang bisa kita coret jamnya. Nah, berarti tinggal kita hitung 75 kali 1 kan 75 ya. Dibagi 4, maka jawabannya adalah 18,75 km. Nah, berarti bus P ini sudah berjalan sejauh 18,75 km ya adik-adik ya. Oke, nah berarti ada selisih jarak nih adik-adik antara bus P dan Ki per jamnya. Ya, kita bisa hitung selisih jarak per jamnya itu dari kecepatannya adik-adik. Karena bus P itu kecepatannya 75 km per jam, sedangkan bus Ki itu 80 km per jam, maka ya bisa kita tuliskan selisih jarak antara bus P dan bus Ki per jamnya yaitu, boleh per jam, boleh dalam 1 jam, sama aja ya. Yaitu, nah berarti 80 km dikurangi 75 km ya. Karena tadi kan bus Ki-nya itu kecepatannya 80 km. Ya, bus P-nya 75 km, berarti selisihnya itu adalah 5 km dalam 1 jamnya adik-adik. Nah, berarti jarak 18,75 km ini ya bisa tersusul dalam waktu, tinggal kita bagi adik-adik. Nah, waktunya udah berubah jadi jam ya. Jadi tinggal 18,75 km dibagi dengan 5 km. Nah, bisa kita dapatkan waktunya di bawahnya ya. Berubah lagi warnanya ya.
Berarti jarak 18,75 km dapat tersusul dalam waktu. Oke, tinggal kita hitung ya. 18,75 per 5. Oke, sama dengan, nah ini adalah 3,75 jam ya adik-adik ya. Ini sudah jam. Nah, atau bisa kita ubah menjadi 3 jam 45 menit ya. Di bawahnya aja ya, atau 3 jam 45 menit. Ini jamnya kita ubah menjadi jam dan menit ya. 3 jam 0,75 jam itu sama dengan 45 menit ya adik-adik ya. Oke. Nah, sedangkan bus P itu kan kecepatannya adalah 75 km per jam nih adik-adik. Dia itu mampu menempuh jarak 230 km karena di sini kan jarak dari A ke B itu adalah 230 km adik-adik. Berarti kita bisa menghitung nih waktu yang dibutuhkan oleh bus P ini untuk menempuh jarak 230 km dengan kecepatan 75 km per jam ini bisa kita cari. Ya, boleh kita tuliskan. Oke, sedangkan bus P dengan kecepatan 75 km per jam mampu menempuh jarak 230 km dalam waktu. Nah, berarti waktu itu rumusnya adalah apa nih adik-adik? Kan ingat ya, segitiga nih. Biar hafal adik-adiknya, CKW. Kalau waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Nah, ini jaraknya berarti 230 km dibagi kecepatannya adalah 75 km per jam. Oke. Nah, ini kilometernya kan bisa kita coret ya. Nanti jamnya jadi naik ya. Udah paham ya? Ini tinggal dibalik itu. Nah, ini kita sederhanakan adik-adik. Ini masing-masing kita bagi dengan 5 adik-adik. Ya, 230 ini kita bagi 5 itu adalah 46. Ya, kemudian ini 75-nya kita bagi dengan 5 itu adalah 15. Nah, ini sudah jam ya. 46 per 15 itu boleh kita ubah menjadi pecahan campuran, berarti ini 15. Ya, dikali 3 itu kan 45, maka di sini sisa 1, berarti ini jam. 1 per 15 jam. Kalau kita ubah menjadi jam dan menit, maka ini 3 jam. Nah, 1 per 15 itu dari jam diubah ke menit adik-adik. 1 per 15 itu tinggal dikali 60 menit. Ya, dari jam ke menit itu kan dikali 60. Ini kan coret ya, jadi 4. Ya, jadi 4 menit. Gitu ya. Nah, jadi ini 3 jam 4 menit. Nah, jadi bus P itu mampu menempuh jarak 230 km dari kota A ke kota B itu dalam waktu 3 jam 4 menit. Nah, kita bisa cek nih, bus Ki itu bisa menempuh jarak 230 km itu kira-kira dalam waktu berapa jam, berapa menit gitu ya, dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam adik-adik. Kita cek lagi gitu ya. Jadi di sini kita cek satu-satu waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing bus itu. Nah, nanti tinggal kita bisa hitung ya, kita kurangi dengan waktu yang baru dilalui oleh bus Ki pas berangkat, yaitu 15 menit kemudian setelah bus P berangkat kan. Nah, gitu ya. Kita ganti warna lagi biar nggak bingung adik-adiknya ya. Oke.
Kita boleh tulis sementara. Kita cek nih yang Q-nya ya. Buski bisa menempuh jarak 230 km dalam waktu. Nah, kita cek lagi nih waktu yang dibutuhkan oleh Buski-nya. Waktu itu rumusnya adalah tadi apa adik-adik? Jarak dibagi kecepatan. Jarak bagi kecepatan. Jaraknya 230 km ya. Ini adalah jarak dari kota A ke kota B. Per kecepatannya adalah kecepatan Buski. Berarti 80 km per jam gitu ya. Nah, oke. Udahlah ini biarin ini nyambung ya. Oke, gitu ya. Ini kita coret kilometernya. 0 juga bisa kita coret kan gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita langsung ubah ke pecahan campuran ya, per 8. Nah, ini 8 kali berapa nih adik-adik? Kali 2 ya, 16. Kalau kali 3 itu kan 24. Ya, berarti 16, berarti ini kurangnya adalah 7. Ya, jadi 27 per 8 jam. Atau kalau kita ubah berarti 2 jam. Nah, 7 per 8-nya ini kita kalikan dengan 60 menit adik-adik. 7 per 8 kali 60 menit adalah 52,5 menit. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan oleh Buski untuk menempuh jarak 230 km dengan kecepatan 80 km per jam itu adalah segini adik-adik. Ya. Nah, sekarang kita cek selisihnya nih. Ya, artinya waktunya. Ya. Oke. Nah, berarti ganti lagi. Selisih waktu tempuh antara bus P dan bus Q itu tinggal kita kurangi. Ya. Kita kurangi adik-adik. Oke. Selisih. Jadi ini harus agak panjang ya, namanya juga HOTS ya, High Order Thinking Skill ya. Jadi ini membutuhkan kemampuan tingkat tinggi ya, berpikir tingkat tinggi adik-adik ya. Oke, selisih waktu tempuh bus P dan Q yaitu nah tinggal kita kurangi aja adik-adik ya. 3 jam 4 menit ya, dikurangi dengan berapa tadi, ini 2 jam 52,5 menit. Nah, ini boleh kita ubah dulu menjadi menit semua adik-adik ya. Nah, ini boleh kita ubah menjadi menit ya. Ini kita ubah, ini kan 3 kali 60 itu 180 ya, ditambah 4 berarti 184 menit dikurangi dengan, nah 2 jam itu kan berarti 2 kali 60 120 ditambah 52,5 berarti 172,5 menit. Oke, kita kurangi adik-adik ya. 184 kita kurangi dengan 172,5, ini kita dapatkan 11,5 menit. Nah, selisihnya itu 11,5 menit adik-adik. Nah, padahal tadi Buski itu kan berangkatnya 15 menit setelah bus P berangkat. Artinya ini kan selisihnya 11,5 menit nih. Berarti Buski itu nggak bisa menyusul bus P adik-adik. Karena selisih waktunya aja kan 11,5. Sedangkan bus Q itu baru berangkat 15 menit setelah bus P berangkat. Nah, jadi boleh kita tuliskan seperti ini. Ya, nih biar nggak bingung adik-adiknya ya. Jadi kita bisa cek ya. Jika bus Q berangkat setelah 15 menit bus P berangkat, setelah 15 menit. Nah, kita bisa hitung jaraknya ya. Bus P berangkat
Maka sebenarnya dari sini aja udah kelihatan ya adik-adik ya. Perbedaan waktu berangkatnya kan 15 menit. Sedangkan ini selisihnya itu dengan kecepatan yang ada di buku itu yang 75 dan 80 itu selisihnya 11,5. Jadi dari situ aja udah kelihatan beda. Ya. Karena selisihnya lebih kecil daripada selisih berangkat sebenarnya gitu ya. Maka Buski tidak bisa menyusul bus P karena, nah ini boleh nih penjelasannya. Karena ketika bus P sampai di kota B, Buski baru menempuh jarak ini keakidah secara detail ya, biar adik-adiknya juga ngerti, paham ya penjelasannya. Jadi ini detail sistematika penulisannya. Sejauh nah ini jarak itu kan berarti kecepatan dikali waktu ya. Kita boleh tulis dulu, jarak itu kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatannya itu berarti menggunakan kecepatan Buski yaitu 80 km per jam. Nah, sedangkan waktunya ini kita kurangi adik-adik. Dari waktu yang nih yang 184 menit, kita udah ubah ke menit ya, dikurangi dengan 15 menit karena waktu berangkat kan 15 menit ya. Nah, ini kita ubah dari menit aja. Ya. Nanti yang ini kita ubah ke per 60 aja. 184 menit dikurangi 15 menit karena selisih berangkatnya kan 15 menit ya. Ini 184 menit ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh bus P. Ya. Nah, ini kan per jam, sedangkan ininya menit adik-adik. Maka kita ubah dulu per jamnya menjadi menit. Berarti ini 80 km per 60 menit gitu ya. Dikali, nah ini kita kurangi adik-adik. Ya, 184 dikurangi dengan 15 itu adalah 169 menit. Nah, udah sama nih satuannya ya, menitnya bisa kita coret. Oke, ini kita coret nih adik-adik ya. Tinggal kita hitung adik-adik ya. Ini boleh nih disederhanain dulu, boleh ya, kita sederhanakan itu boleh. Misalkan masing-masing dibagi 2 kan, jadi ininya 4 ya, ininya 3. Nah, kita hitung boleh nih 4 kali 169 itu kan 676, baru kita bagi dengan 3 ya, hasilnya adalah 225,3333 gitu ya. 225,333 kilometer. Sedangkan total jarak sepenuhnya itu kan adalah 230 kilometer. Pada saat itu sudah sampai ya, bus P sudah sampai, ternyata Buskinya itu baru sejauh ini adik-adik. Jadi Buski tidak bisa menyusul bus P. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke adik-adik, untuk pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga bisa dimengerti dan semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah menonton video Kak Akidah. Untuk video yang lainnya silahkan bisa cek di playlist ya. Terima kasih.